Halo Sobat Joglo Edukasi sekalian, semangat pagi. Kembali lagi kita berjumpa lagi di tutorial part yang kedua, bagian yang kedua yakni mengenai Google Classroom. Khususnya kita akan melakukan setting kelas atau setelan kelas. Oke, langsung saja Sobat Joglo Edukasi sekalian, silahkan dibuka Classroom-nya, kemudian kita akan melakukan setting. Nah, bagian mana kita akan melakukan settingnya? Kita cek di Classroom kita yang sudah kita buat. Di sini kita akan men-setting di menggunakan langkahnya. Klik, silahkan Sobat Joglo Edukasi, silahkan klik di roda gerigi ini. Kemudian di sini, ini akan muncul class setting, settingan kelas. Kemudian di sini ada detailnya, detail kelasnya ini sudah terisi. Bagian-bagian terisi ini kita isi awal ya, awal pembuatan. Nah, deskripsi kelas ini masih kosong, bisa kita isi dengan misalkan PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau mungkin BDR, belajar dari rumah. Kemudian room-nya mungkin bisa kita isikan dengan sekolah kita, room misalkan. Kemudian di sini bagian detail cukup sekian. Kemudian sekarang masuk ke bagian general. Di bagian general itu ada kelas kode kelas. Kode kelas ini bisa kita munculkan, kita display. Seperti ini kalau kita klik display. Kemudian kalau kita klik itu bisa juga kita copy. Kemudian juga bisa kita reset. Kita reset artinya kita ganti, nanti dia akan mengganti dengan sendirinya. Kodenya tidak seperti ini. Atau misalkan di disable, atau artinya tidak kita gunakan sama sekali. Kemudian ada juga di bagian stream. Bagian stream ini atau bagian forum ini bisa kita setting siswa ini dapat memposting sesuatu dan juga berkomentar, atau siswa bisa hanya bisa berkomentar, atau bisa kita setting hanya guru yang bisa posting dan komentar. Nah, untuk ini saya kasih contoh, misalkan hanya guru yang bisa berkomentar. Nah, ini contohnya penerapannya di sini untuk settingannya. Nah, seperti ini. Ini guru-guru yang komentar guru, tapi di sini ada siswa yang berkomentar juga. Kemudian masuk di berikutnya, bagian berikutnya di sini ada settingan classwork on stream. Jadi tugas kelas ini apakah ini terkait dengan tugas kelas? Tugas kelas apakah akan terlihat di sana juga tentang attachment-nya dan secara detail, atau hanya ini terkondens notifikasi, atau kita hide, kita sembunyikan. Sebagai contoh di sini kita setting pakai show condensed notification. Kemudian di sini ada show delete items. Jadi di bagian general ini show delete item ini maksudnya ini menunjukkan nanti kalau misalkan siswa itu kita setting dia bisa berkomentar, kemudian ketika siswa itu menghapus komentarnya, maka kita bisa sebagai guru bisa melihat komentar dari siswa. Tapi posisi ini kalau tidak aktif, maka kita tidak akan bisa melihat apa yang dihapus oleh siswa, atau komentar siswa yang dihapus, atau postingan siswa yang dihapus, kita tidak akan bisa melihat. Sementara kita aktifkan saja, kita cukupkan bagian umum atau bagian general, kemudian bagian grading ini awalnya defaultnya di sini kosong ya kategori. Jadi di sini ada beberapa pilihan untuk grading atau penilaian, atau ini tidak secara keseluruhan atau no overall grade, atau total poin keseluruhan, atau diakumulasi berdasarkan kategori. Nanti akan kita lihat masing-masing. Kalau ini nggak ada masalah, tidak dimunculkan. Kalau ini total poin keseluruhan. Nah, yang akan saya contohkan nanti sekarang di sini adalah untuk bobot kategori, baik kategori. Contohnya di sini untuk bobot kategori kita harus membuat kategori. Misalkan di sini kategorinya ada ulangan harian 50%. Tambahkan di sini sub PTS, di sini 30%. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, di sini bobot kategori ini totalnya harus 100, jadi masih ada sisa 20.
Sekarang saya tambahkan lagi kategorinya adalah PAT. Sisanya 20. Nah, ini bobot kategorinya. Bagaimana penggunaan bobotnya nanti akan di bagian berikutnya atau part selanjutnya akan kita tunjukkan bagaimana ini digunakan. Kemudian ini show overall grade to student, apakah ditunjukkan semua nilai ini ke siswa atau tidak. Kalau mau ditunjukkan maka kita on kan, kalau tidak ya kita matikan. Sementara kita bisa tunjukkan. Selesai settingan umum di sini kelas, kita jangan lupa kalau sudah kita selesai settingnya kita save, kita simpan. Masih ada satu lagi yang bisa kita setting untuk kelas kita, salah satunya adalah untuk upload ini, foto ini. Jadi bisa diupload. Cuman kalau kita upload nanti gambarnya tidak transparan seperti ini, agak buram. Kita lihat, kita select, bisa kita atur secara tema, secara default bawaannya. Ya, bisa pilih, misalkan saya memilih yang ini, misalkan begitu. Klik, kemudian custom, dia akan berubah. Ini kalau menggunakan bawaan. Kalau mau menggunakan yang punya kita sendiri, kita bisa pilih upload dari komputer. Begitu. Secara default begitu. Nanti bisa dilakukan. Oke. Itu demikian settingan kelas dari classroom kita sudah berhasil. Silahkan Sobat Joglo Edukasi sekalian bisa mencobanya untuk setting kelasnya yang dibuat oleh Sobat Joglo Edukasi masing-masing. Salam edukasi.